Kita melanjutkan belajar kita tentang 10 pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita sudah masuk ke dalam pembahasan pokok yang kedua. Pokok yang pertama sudah kita bahas tentang rukun iman yang 6, tentang rukun iman yang 6: iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul, kemudian kepada kepada Rasul, kepada hari kiamat, dan qadar. Kemudian pokok yang kedua adalah meyakini makna iman sesuai Ahlussunnah wal Jamaah. Makna iman sesuai Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ada yang meyakini makna iman tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut akidah Ahlussunnah, bahwasanya iman itu adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan, kemudian dibuktikan dengan amalan perbuatan, bertambah dengan ketaatan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Yang pertama adalah i'tiqad bil janan. Iman itu meyakini di dalam hati. Iman itu meyakini di dalam hati. Kemudian qaul bil lisan, diucapkan di lisan kita. Kemudian wal amal bil arkan, dibuktikan dengan amalan perbuatan. Yazidu bil ta'at, bertambah karena taat. Jadi iman kita itu akan bertambah kalau kita taat. Kalau kita taat, iman kita ini bertambah. Duduk di majelis ilmu, bertemu orang-orang saleh, bersedekah, sholat berjamaah, iman kita akan tambah. Ya, kemudian wayang usubil maksiyah, iman kita akan turun ketika kita bermaksiat. Pergi jalan-jalan melihat aurat, ke pasar-pasar, itu tempat-tempat maksiat. Kemaksiatan. Kemudian kita mendolimi orang, membenci orang tanpa hak. Itu iman kita akan berkurang. Jadi itulah iman sesuai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan imannya Fir'aun. Berbeda dengan imannya Fir'aun. Imannya Fir'aun tidak memenuhi imannya Ahlussunnah wal Jamaah. Fir'aun tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau, meyakini saja. Dalam hatinya dia meyakini bahwasanya Allah itu satu-satunya yang berhak ibadah, tapi tidak diucapkan karena kesombongan. Karena kesombongan. Fir'aun sombong sekali. Allah musta'an. Kemudian ma'asyiral muslimin rahmani wa rahimakumullah. Kemudian ada yang meyakini bahwasanya iman itu hanya sekedar keyakinan hati dan ucapan di lisan, tidak usah amal. Ini imannya orang-orang Murji'ah. Murji'ah itu tidak meyakini mau amal tidak amal, iman tetap sempurna. Itu Murji'ah. Jadi ahli tauhid sama imannya dengan pezina, peminum khamr, sama. Itu imannya, keyakinan orang-orang Murji'ah. Karena mereka meyakini amalan tidak berpengaruh dengan keimanan. Mau zina, mau
mau minum khamr, mau judi, mau maksiat-maksiat, tidak berpengaruh itu semua terhadap keimanan kita. Ada pun keyakinan Ahlussunnah, oh itu sangat berpengaruh. Kalau kita bermaksiat, iman kita turun. Kalau kita taat, iman kita akan bertambah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah di antara keyakinan ya, iman sesuai Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di dalam Al-Qur'an banyak sekali disebutkan bahwasanya iman itu ya mencakup 3 hal tadi. Ya, harus diamalkan. Bukan hanya sekedar diyakini atau diucapkan di lisan, tapi diamalkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pokok yang ketiga adalah tidak mengkafirkan kaum muslimin kecuali jika melakukan pembatal keislaman. Tidak boleh. Ya, suka mengkafirkan tidak boleh dengan sembarangan. Perlu dikatakan bahwasanya Ahlussunnah tidak anti takfir, tidak antipati terhadap mengkafirkan orang. Jika itu sudah ada nas di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, maka kita harus mengkafirkannya. Misalnya di dalam Al-Quran Abu Lahab kafir, kemudian kita tidak mengkafirkan Abu Lahab, nah ini salah. Kalau sudah Allah kafirkan di dalam Al-Quran atau di dalam As-Sunnah, maka kafir. Abu Lahab, Fir'aun, Abu Thalib, siapa lagi? Ya. Dan banyak lain. Ya. Abu Jahal, semuanya kafir. Dan mereka mati di atas kekafiran. Dan bisa kita mentakfir jika memang nyata di hadapan kita mereka melakukan pembatal keislaman. Itu pun tidak sembarangan. Itu pun tidak sembarangan. Harus apa? Harus dengan syurut, ya, dan hilang penghalang-penghalang. Syurutnya terpenuhi dan penghalang-penghalangnya ya juga tidak ada. Dan di antara pembatal keislaman adalah berbuat syirik. Perbuatan syirik ini luar biasa, ya, merupakan dosa besar dan mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima." Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang atau sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Dan barang siapa yang berbuat syirik maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dan di antara pembatal keislaman adalah syirik. Ya, syirik batal. Ya, hati-hati. Oleh karena dakwah tauhid, menyerukan kepada tauhid, menjauhkan orang daripada kesyirikan. Kemudian banyak lagi pembatal keislaman, semisal orang-orang yang melakukan sihir, itu pembatal keislaman, batal Islam. Kemudian di antara yang membatalkan keislaman kita, benci syariat. Benci apa? Syariat. Benci sholat, pokoknya benci puasa, jadi benci syariat Allah. Ini merupakan pembatal keislaman, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Atau mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok orang yang berjenggot, mengolok-olok orang-orang yang menegakkan sunnah, ini bisa jatuh ke dalam kafir. Oleh karenanya masyarakat muslim ini harus hati-hati. Akan tetapi lontaran kafir, ucapan kafir ini tidak bisa sembarangan. Ya. Tidak bisa sembarangan, harus
dengan ilmu, ya. Harus dengan konsultasi dengan para ulama. Kalau person, ya, person, ya, orang per orangan. Adapun takfir secara umum, misalnya siapa yang melakukan kesyirikan kafir, ini kan umum. Adapun diterapkan pada person tertentu, ini butuh ilmu lagi. Apakah orang ini jahil atau tidak? Apakah orang ini gila atau tidak? Jadi harus diteliti gitu ya. Karena ada surut bisa jatuh ke dalam kekafiran dan tidak ada halangan. Misalnya ada seorang tokoh lalu kemudian dia sudah tak mungkin dia tidak paham Islam, tapi mengolok-olok Islam. Makanya tidak ada penghalang lagi. Dia bukan jahil, ya. Bukan jahil, tokoh sekolahnya apalagi di luar negeri, di Arab Saudi misalnya. Kemudian ngolok-ngolok Islam, maka batal Islam. Batal. Subhanallah. Maka kita harus hati-hati dalam masalah ini, ya, yang sangat urgen sekali. Kemudian Ahlussunnah tidak mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, sebagaimana orang-orang Khawarij. Orang Khawarij ini, ya, mudah mengkafirkan. Jadi beda Ahlussunnah dengan orang Khawarij adalah Ahlussunnah tidak mudah mengkafirkan, kecuali jika memang berhak dikafirkan. Adapun orang Khawarij dikit-dikit kafir, ya. Berbohong kafir, ya. Mencuri kafir, ya. Pokoknya yang melakukan dosa besar kafir. Membentak kepada orang tua kafir. Itu orang Khawarij. Nah, dosa-dosa besar adalah harus kita jauhi, ya. Tapi pelakunya tidak sampai kafir, sebagaimana diyakini oleh orang Khawarij. Ini yang harus kita ketahui sehingga kita tahu perbedaan Ahlussunnah dengan Khawarij. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pokok yang keempat, ya, pokok yang keempat adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam perkara yang ma'ruf. Taat kepada pemimpin yang sah dan seorang muslim dalam perkara yang ma'ruf. Itu akidah dari zaman ke zaman. Dan ini tidak disukai oleh orang-orang Khawarij. Tidak disukai oleh orang-orang Khawarij. Akidah Ahlussunnah ini adalah akidah yang sangat kokoh, dibangun di atas kemaslahatan yang sangat besar. Lihat, seandainya akidah kita menyerukan untuk kita memberontak kepada setiap pemimpin yang bermaksiat atau pemimpin yang penuh dengan kekurangan, kita menghina, mencela, mendemo, atau mungkin kita kudeta, apa yang akan terjadi pada negara ini? Pasti stabilitas keamanan akan terancam, ya. Kemudian fasilitas-fasilitas umum akan dirusak, seperti terjadi sebelumnya. Tidaklah terjadi pada suatu negara yang pernah menggulingkan pemimpinnya yang masih muslim, maka suatu negara tersebut pasti mengalami dampak kesusahan demi kesusahan. Ya, kita pernah hidup di Mesir 5 tahun, ya. Dan dahulu, ya, tahun 2011 itu ada revolusi besar, yaitu Husni Mubarak digulingkan, dikudeta. Itu ekonomi Mesir ketika itu anjlok, keamanan ketika itu tidak aman. Ya, mendengar bom itu sudah hal yang biasa. Dar, daerah sama lagi, dar, sudah biasa. Tak aman.
sehingga kita penuh dengan ketakutan, mau keluar, ya. Lihat Pak polisi itu, surtoh itu membawa laras panjang, ini kan kita deg-degan, waduh, ditangkap. Jadi subhanallah, tidak aman. Nah, itu dampak dari revolusi. Karena tidak sabar, mereka tidak mau ya, meyakini dengan akidah Ahlussunnah. Ahlussunnah ini mudah saja. Kita dengarkan ya, apa yang arahan-arahan pemerintah. Kita taati jika tidak bertentangan dengan syariat, sudah. Jika bertentangan dengan syariat, maka kita berusaha untuk menasihati. Yang punya akses, ya, ayo kita rapat. Bagaimana aspirasi kita ini bisa sampai. Tidak perlu kita demo, tidak perlu kita apa ya. Masih banyak cara-cara yang lain. Ya. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi akidah yang dibangun di atas kemaslahatan. Karena jika kita dikit-dikit memberontak, dikit-dikit hanya karena 1-2 kesalahan, maka betapa ricuhnya negara kita ini tidak aman, penuh dengan gonjang ganjing. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya, dan taatilah ulil amri. Ulil amri menurut para ulama ada 2, ulama dan umara. Ya, ulama orang ahli ilmu kita taati, misalnya ulama Majelis Ulama Indonesia. Ya, kita berusaha mentaati. Ya. Kemudian umara ini ya seperti kalau di dalam negara presiden. Ya. Kemudian kalau di dalam lingkup provinsi gubernur. Kalau di dalam lingkup kabupaten, bupati. Lingkup kota madya, wali kota. Lingkup kelurahan ya Pak Lurah. Lingkup kecamatan ya Pak Camat. Lingkup RT ya Pak RT. Lingkup rumah ya Bapak pemimpin. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya inilah ya yang harus kita perhatikan. Jadi tidak setiap kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin atau pemimpin itu zalim. Nah, kita meyakini bahwasanya akan ada pemimpin-pemimpin yang berhati syaitan. Ya, tidak peduli lagi dengan masalah rakyat kemiskinan, rakyat penuh dengan penderitaan, tidak peduli lagi. Yang paling penting dia happy, keluarganya happy. Ya, akan ada itu pada zamannya nanti. Akan tapi apa solusi dari Rasul? Apakah kita memberontak? Apakah kita keluar dari ketaatan? Tidak. Isma wa tuti, dengar dan taat. Nah, bagaimana itu? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah memikirkan kemaslahatan. Kalau dikit-dikit udah tahu betapa banyak kerugian yang akan ditanggung, betapa banyak orang-orang yang akan terbunuh, ya, fasilitas umum akan rusak dan sebagainya. Karena rawan ditunggangi, ya, demo atau hal-hal yang berkumpul ya, untuk memberontak dan lain sebagainya. Ini rawan ditunggangi oleh orang-orang yang berkepentingan. Mungkin kita niatnya ikhlas karena Allah, ingkar mungkar. Akan tapi kita tidak tahu ya, siapa yang akan mempermainkan itu. Ya. Seperti terjadi beberapa saat yang lalu. Akhirnya Ahlussunnah wal Jamaah tetap teguh, tidak memberontak, tidak keluar dari ketaatan, mendengar dan taat. Dan ini juga wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Usikum bitaqwallahi azza wajalla. Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'at wa in ta'ammara 'alaika 'abdun. Nah, ini adalah dalil bahwasannya ya, pemilihan walaupun itu tidak syar'i, ketika dia sudah jadi pemimpin maka sah dan harus ditaati. Nah, hukum asalnya memang harus menerapkan hukum Islam secara syura. Memilih pemimpin di dalam agama Islam itu syura.
berkumpul orang-orang yang berilmu, menunjuk satu orang untuk dijadikan pemimpin, bukan coblosan, secara asalnya demikian. Tapi karena sudah sistem demokrasi di negara kita ini sudah dari zaman ke zaman susah untuk dirubah. Apakah sah ketika pemimpin dengan pemilihan seperti ini? Nah, sah. Bukan hanya demokrasi, ketika ada yang kudeta, kemudian dia sah, memiliki kekuasaan, maka sah juga menjadi pemimpin. Ya. Itu semuanya dilandasi karena kemaslahatan, ya, agar terciptanya keamanan dan tidak terciptanya kemudorotan. Dan ini lihat dalil yang mengatakan itu sah adalah sabda Nabi ini, wa in ta'ammaru 'alaika 'abdun, jika kalian dipimpin budak sekalipun kalian harus taat. Seperti kita tahu bahwasanya budak tidak boleh menjadi pemimpin, harus dibebaskan. Pemimpin syaratnya adalah hur, bebas. Kalau budak tidak boleh. Nah, ini jika seandainya budak, tentunya kalau budak jadi pemimpin kan otomatis pemimpin yang tidak syar'i secara pemilihannya. Akan tapi disuruh wasam'i wa ta'at, dengar dan taat. Dan kita tidak membabi buta, tidak menjilat, tak boleh. Tidak memuji berlebihan, hanya ingin mendapatkan jabatan sebagai komisaris. Ya, tidak boleh. Ahlussunnah ini berusaha taat, mendengar dan taat sebatas itu. Ya. Tidak berlebihan, tidak membela kemaksiatan misalnya yang dilegalkan, tidak. Ya. Nah, itu nikmat kita menjadi ahlussunnah. Imam Bukhari pernah meriwayatkan sebuah hadis, innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan hanya pada hal yang ma'ruf, yang baik. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk kalau itu bermaksiat kepada Allah. Ya, tidak boleh. Misalnya bos kita mengatakan, ayo kita makan babi bareng-bareng, kira-kira boleh nggak? Dengan dalil kita kan harus taat bos, pemimpin. Ya, na'am, akan tapi kalau maksiat tidak boleh taat. Hatta orang tua kita sendiri, orang tua kita memerintahkan kita untuk mahbub leh, ya leh, toleh. Ya, kalau orang Jawa kan toleh. Sini, silahkan kamu, saya berikan bir 1 krat, habiskan malam ini. Orang tua kita memerintahkan begitu. Apakah kita taat? Ustaz, kita kan harus berbakti kepada orang tua. Iya betul, tidak salah kamu. Tapi ketika orang tua memerintahkan kemaksiatan, tidak wajib kamu berbakti. Semisal orang tua kita memerintahkan kita berbuat syirik, oh ya boleh. Sini, tolonglah sujud ke kuburan di sebelah rumah itu. Tak boleh. Ya, jadi ketaatan diikat dengan perkara yang ma'ruf. Ya, perkara yang ma'ruf yang tidak bertentangan dengan syariat Allah. Kemudian pokok yang kelima adalah haram hukumnya khuruj, ya, keluar dari ketaatan, ya, kepada pemimpin kaum muslimin, dan mereka masih muslim, ya, karena disebabkan apa? Khurujnya karena disebabkan 1-2 kemaksiatan dan bukan kekufuran. Ya. Kalaupun kekufuran dilihat maslahat dan mudarat. Ya, subhanallah. Lihat, dah boleh kita melepaskan. Ya, meskipun misalnya, periode kemarin memang kita tidak dukung fulan misalnya, tapi jadi sehingga kita bukan presiden saya, ya, bukan presiden saya, tidak mau saya taat, apapun perkataan dia tidak mau saya dengar. Ini tidak boleh seperti ini. Siapapun, meskipun kita tidak suka ataupun kita suka,
selama dia menjadi pemimpin yang sah, kita wajib taat kepadanya. Dan perkara yang ma'ruf, tidak boleh kita melepaskan ketaatan. Tidak mau taat sama sekali, tidak mau saya. Ya, karena apa? Apa alasannya? Ya, wajahnya jelek. Alasan apa itu? Wajahnya jelek. Kenapa? Tidak gemuk. Kenapa? Pokoknya alasan-alasan yang tidak syar'i. Kalaupun pemimpin kita kafir misalnya, pemimpin kita kafir, ya naudzubillah, ya, kita dipimpin oleh orang yang kafir misalnya, ya, maka apa yang kita perbuat? Apakah kita memberontak, menurunkan? Maka ditimbang maslahat dan mudarat. Kalau kaum muslimin memiliki power, kekuatan yang besar, sehingga ketika memberontak tidak terjadi kemudaratan, hal-hal yang buruk, dan kemudian juga pemimpin yang sudah disiapkan ini mampu, maka diganti. Jika tidak, maka bersabar. Maka bersabar. Ya, jangan hanya semangat. Ya, hanya jangan semangat. Makanya alhamdulillah di Indonesia ini, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga terus, ya, negara kita ini. Ya, mayoritas kita kan kaum muslimin. Ya. Dan insya Allah semoga pemimpin-pemimpin kita dari generasi nanti sampai yang ya, ujungnya sana nanti kaum muslimin, ya, bukan orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita tidak gampang mengkafirkan suatu negara, ya, hanya karena tidak berhukum dengan hukum Allah, sebagaimana orang-orang Khawarij. Kalau orang-orang Khawarij, dan ini saya tahu, markas-markasnya saya tahu, mengatakan negara Indonesia ini negara kafir, negara tauhid. Ahlussunnah tidak demikian. Ya. Subhanallah. Lihat bagaimana kita hati-hati. Kita melihatnya komprehensif dari semua sisi. Ya. Undang-undang dasar Pancasila itu adalah kompromi dari pahlawan-pahlawan kita, dan umat Islam di Indonesia ini berjasa besar atas kemerdekaan negara kita ini. Jadi negara juga tidak boleh lupa bahwasanya pejuang-pejuang negara ini adalah para ulama, adalah santri dan para ulama. Subhanallah. Oleh karenanya, ketika peran ulama, ketika peran pondok-pondok pesantren ini sudah mulai diremehkan, maka tunggu saja negara ini hancur. Karena tidak tahu terima kasih siapa yang memerdekakan negara ini kalau bukan perjuangan dari para ulama. Tentunya berkat rahmat dari Allah. Tapi dengan usaha para ulama, mereka berteriak Allahu Akbar, berjihad fi sabilillah, memberantas penjajah-penjajah Belanda, memberantas penjajah-penjajah Jepang, memberantas penjajah-penjajah Portugis. Subhanallah. Itu dimulai dari tahun, ya, awal-awal tahun 90-an itu sudah mulai dirancang bagaimana. Kemudian terbitlah revolusi jihad dari para ulama kita, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian juga didukung dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, para kiai, para ulama. Ya, kemudian mereka memberikan semangat kepada para pemuda, melatih fisiknya untuk melawan penjajah. Karena jika asas kita berjihad ini untuk menegakkan agama Allah, maka kita tidak akan takut mati. Adapun orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang takut mati. Ya. Kalau kita berjihad tidak takut mati. Kalau orang kafir perang itu mereka takut mati. Kalau kita tidak takut mati, karena kalau kita mati, matinya mati syahid. Dan itu pahalanya besar dari Allah yang Azza wa Jalla. Jadi Ahlussunnah tidak meyakini itu. Sebagaimana orang-orang Khawarij gampang mentauhidkan, mengkafirkan negara ini, presiden kafir, bahkan presidennya kafir. Ada sebuah perkataan tokoh, dan ini termuat di buku
presiden Indonesia dari mulai awal sampai sekarang kafir. Bayangkan betapa sesatnya pemahaman yang seperti ini. Ini kita harus hati-hati. Kita bentengi ya anak-anak muda kita, kaum muslimin dari pemahaman ini. Kita bekerja sama dengan aparat pemerintahan untuk menanggulangi radikalisme. Nanti pemahaman seperti ini akan muncul radikalisme sehingga mereka menghalalkan segala cara bom bunuh diri. Ya. Pernah terjadi sekitar tahun 2000-an ada di Bali, ada di Jakarta. Ini hasil dari pemahaman seperti ini. Kemudian mereka dicuci otak. Kebanyakan orang-orang yang melakukan bom bunuh diri itu ya, orang-orang baru tobat, pengen cepat masuk surga. Ya. Kemudian diiming-iming lah sama tokoh-tokoh yang menyimpang. Ya, baru tobat, misalnya dulu bergelimang dengan kemaksiatan, semua maksiat dilakukan, mau tobat. Ustaz, gimana caranya ya? Biar bisa cepatlah masuk surga ini. Ada. Kamu mau mati syahid? Mau, Ustaz. Mati syahid ini nanti ketika di surga nanti dapat bidadari. Masya Allah. Ditawarin gitu, siapa tidak suka? Bidadari masuk surga. Bagaimana caranya, Ustaz? Jadi kan di suatu tempat tuh, itu kafir semua itu. Jadi antum bawa bom, ledakkan di situ, sekalian kamu mati. Syahid, masuk surga, dapat bidadari. Masya Allah. Tapi kalau kita tidak punya pemahaman yang benar, pemahaman yang hak, pasti kita akan juga bidadari. Padahal ini penyimpangan yang sangat besar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian yang keenam, adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak mencela para sahabat. Haram hukumnya mencela sahabat. Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Falau anna ahadakum, jika seandainya di antara kalian anfaqa misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jika seandainya ada di antara kita berinfak sebesar gunung Uhud, ya, emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung terbesar di kota Madinah. Kalau kita berinfak sebesar gunung Uhud itu emas semuanya, maka pahala infak kita itu belum menyamai derajatnya para sahabat. Setengahnya saja tidak. Karena betapa berjasanya para sahabat kepada Rasulullah SAW, kepada agama Allah. Jadi tidak boleh kita mencela seperti orang-orang Syiah yang kerjaannya mencela para sahabat. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir, ya, Ali saja yang tidak kafir dengan beberapa segelintir sahabat. Abu Hurairah kafir, Aisyah kafir. Waliyadzubillah. Mencela satu sahabat saja bisa kafir. Hati-hati. Ya. Karena ketika ada perselisihan di antara para sahabat, maka tugas Ahlussunnah adalah diam, tidak membahasnya, tidak mencela salah satunya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah ya akidah Ahlussunnah, tidak mencela para sahabat. Kenapa? Kalau kita mencela para sahabat berarti Islam itu batal. Karena Islam yang hak itu diriwayatkan dari sahabat. Kalau sahabatnya sudah dicela, siapa yang akan tersisa? Siapa seorang yang mulia? Siapa generasi yang mulia? Tidak ada. Mereka orang-orang yang mencela sahabat ingin membatalkan Islam. Ya. Kalau sahabatnya saja sudah tercela, berarti yang setelah generasi sahabat pasti tercela semua. Nah, itu niat mereka. Oke, hati-hati. Itu yang keenam. Yang ketujuh, mencintai ahli bait Nabi Muhammad SAW. Cintai, ya.
Nah, ahli bait ini ada, ya. Ahli bait ini ada. Kita mencintai dengan sebenar-benar cinta, ya. Dan kita cintai sebatas karena dia ahli bait. Kalau ahli sunnah, maka kita cintai juga karena dia ahli sunnah. Kan tapi betapa banyak sekarang ahlul bait, akan tapi bukan ahli sunnah, dari kalangan sufi, ya, syiah, ya. Oleh karenanya di Indonesia ini Arab itu terbagi menjadi dua. Orang Arab, orang keturunan Arab di Indonesia ini terbagi menjadi dua. Ada yang ahli bait, ada yang tidak, ya. Kalau ahli bait misalnya belakang namanya itu diakhiri dengan Asgar, ya, Syihab, Baharun, Smith, apa lagi, ya, Al-Atos. Nah itu diantaranya itu ahli bait, ya, itu diantara keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus menghormati, ya. Sebatas mereka keturunan Rasul. Adapun mereka menyimpang dari ajaran Rasul, kita tidak menghormatinya karena dia menyimpang. Jika mereka lurus berada di atas akidah Ahlussunnah, kita mencintai mereka. Bahkan jika ada orang ahlul bait di masjid ini, ya, misalnya belum ada imam tetap dan sama-sama keilmuannya, maka kita harus dulukan ahlul bait itu untuk menjadi imam. Kita hormati, kita muliakan. Adapun ada keturunan Arab tapi bukan Arab, maksudnya bukan ahlul bait. Semisal kayak yang belakangnya Basalama, Bawazir, Jawas, Abdad, ya, Tolik, ya, apalagi Baswedan dan yang lain. Nah, itu bukan ahlul bait, ya, keturunan Arab tapi bukan ahlul bait. Nah, itu di Indonesia banyak tersebar, ya. Kalau antum keturunan siapa? Arab atau ya? Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini sekedar contoh saja, ya. Nah, kita harus mencintai ahli bait. Ahli bait diantaranya adalah istri-istri Rasul. Dan ini adalah kedok orang Syiah. Menuduh Ahlussunnah ini tidak cinta ahli bait, padahal mereka sendiri yang membenci ahli bait. Mereka membenci Aisyah, sedangkan Aisyah itu ahli bait, ya, karena ahli bait adalah istri-istri Rasul dan keturunan Rasulullah SAW. Ya. Jadi mereka itu orang-orang Syiah itu hanya cuma manis di bibir, kosong di praktek. Adapun Ahlussunnah berusaha mempraktekkan dengan baik. Ya. Jadi, pokok yang ke-8 di antara akidah Ahlussunnah adalah membenarkan karomah para wali. Jadi kita tidak mengingkari bahwasanya memang karomah itu ada. Karomah itu sesuatu yang tidak biasa. Di antara karomah yang paling hebat adalah istiqomah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu karomah paling hebat itu adalah istiqomah. Jadi karomah itu bukan hanya sekedar bisa terbang, bisa jalan di atas air, ya, kemudian ya bisa sholat di atas air, ya. Tidak, bukan hanya itu. Kalaupun ada yang demikian, kita lihat personnya. Ya, karena wali itu ada syaratnya. Syarat wali itu mereka beriman dan bertakwa. Nah, itu wali. Ya. Kita semuanya bisa jadi wali. Ya. Kalaupun bukan wali Allah tapi wali murid. Ya. Tapi kita berharap menjadi wali Allah. Orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha, syaratnya gampang, beriman dan bertakwa. Bisa jadi wali. Ya. Betapa banyak kita menemui karomah-karomah yang demikian ini. Ya.
Semisal di antara karomah kita sering menyaksikan, kemudian kita baca biografi para ulama. Para ulama itu kalau tidur cukup 2 jam. Oh, ini karomah ini. Ya. Normal menurut dokter berapa jam? 8 jam. Itu pun masih ditambahi 8 jam lagi, sehingga 16 jam. Ya. Kalau para ahli ilmu, para ulama tidurnya tidak lama. Yang penting dia ada istirahat. Ya. Saya pernah belajar sama guru saya. Jadi guru saya itu kalau suruh, setelah suruh dia tidur di masjid. Ya. Dibaringkan sebentar saja. Ya. Kalau nggak salah 5 menit atau 10 menit. Itu sudah seger lagi gitu. Kalau kita kan tidur paling bangun zuhur. Kalau tidurnya lama itu gitu, ya 5 menit 10 cukup. Kemudian mereka baca Al-Quran lagi. Subhanallah, karomah. Sesuatu yang kadang tidak bisa kita nalar gitu. Oleh karena ketika ada keanehan-keanehan ya, yang tidak luar biasa, maksudnya yang tidak biasa, yang luar biasa gitu ya, maka kita lihat personnya, kita lihat orangnya, bertakwa nah, beriman nah. Kalau bertakwa berarti ini karomah. Kita harus meyakini ini benar. Ya, tapi kalau orang ya kemudian dibacoknya tidak mempan, kita lihat kesehariannya, sholat tidak pernah, ya, kemudian juga ahli maksiat, berarti ini bukan wali Allah, tapi walinya siapa? Wali syaitan. Ini kita lihat personnya. Jangan mudah-mudah, oh ini wali Allah, tidak mempan dibacok. Ya. Meskipun tasbihnya 1 kilo, tidak menentukan itu wali Allah. Jadi wali Allah bukan dari penampilan. Ya. Meskipun surbannya itu 1 meter ke atas, ya, pakai surban, belum tentu wali Allah. Jadi yang penting adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan kita tidak boleh mengingkari karomah. Ada karomah itu, tapi untuk orang yang beriman dan bertakwa. Itu bukan sembarangan orang. Sekarang kan orang sembarangan saja. Orang gila dikatakan jadi wali gila. Nah ini enggak menghormati orang-orang yang waras ini. Orang gila jadi wali. Nah yang waras ini kenapa enggak jadi wali? Nah, ini penghinaan bagi kita yang waras ini. Orang gila bisa jadi wali. Yang waras saja belum tentu, apalagi yang gila. Ini aneh-aneh, ajaran sufi itu aneh-aneh. Ya. Aneh-aneh sekali. Makanya ya, semoga Allah SWT menjauhkan kita dari pemahaman-pemahaman seperti mereka. Kemudian yang ke-9, pokok Ahlussunnah adalah berusaha mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman sahabat lahir batin. Ya, lahir batin kita berusaha. Jangan hanya sekedar mengaku tapi tidak mau mengamalkan. Ya, harus lahir batin. Ya. Kita meyakini, betul-betul meyakini ini hak, kita pegang, kita amalkan. Ya. Baik, kemudian yang terakhir, pokok-pokok beragama yang terakhir adalah kita memiliki al-wala wal bara. Al-wala kecintaan, al-bara kebencian. Al-wala kita untuk kaum muslimin, al-bara kebencian kita untuk kaum kafirin. Kita mencintai orang-orang yang beriman, terlebih mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kita membenci orang-orang kafir, ya, dan orang-orang yang menentang agama Allah dari kalangan ahli bid'ah. Al-wala wal bara. Ya. Al-wala wal bara, al-wala itu untuk kaum muslimin secara umum. Ya, sesuai dengan tingkatan keimanannya. Semakin beriman ya wala kita semakin bertambah. Ketika dia bermaksiat
ya maka ada wala, ada barok ketika itu. Ada orang Islam tapi melakukan kebid'ahan, maka secara Islam dia mendapatkan wala. Tapi ada juga baroknya, perkara-perkara yang dia lakukan yang tidak sesuai dengan syariat. Jadi kita bisa proporsional menilai seseorang, saudara kita. Jadi kita anggap saudara kita ini bukan musuh, tapi orang-orang yang harus kita rangkul, kita dakwahi, kita sampaikan kebenaran kepada mereka. Adapun yang musuh sesungguhnya sejati adalah orang-orang kafir yang menentang agama Allah, yang memerangi agama Allah. Dan orang-orang yang ingin mengotak-atik syariat, itu adalah musuh Allah Azza wa Jalla. Adapun orang-orang yang beriman adalah mereka saling mencintai. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Baik, itu saja 10 dari apa yang bisa kita sampaikan. Untuk lebihnya, lengkapnya bisa dibaca nanti di buku yang singkat ini. Ini saya ringkas agar bisa kita cepat memahaminya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri atau ada tanya jawab?